Ibu akan membahas tentang pemberdayaan berbasis kepemilikan lokal. Waktu pertemuan lalu kan kita sudah mengetahui apa itu kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah setempat. Jadi setiap daerah itu pasti punya ciri khas. Kearifan lokal itu sebenarnya sama dengan budaya yang ada di masyarakatnya, baik itu pakaian, baik itu model rumahnya, baik itu budayanya atau misalnya ritual-ritual budaya tertentu, terus makanannya, dan kemudian itu akan dilestarikan dengan adanya pemberdayaan berbasis kepemilikan lokal. Jadi di sini pemberdayaan berbasis kearifan lokal adalah upaya strategis untuk membantu kelompok masyarakat yang mengalami ketertinggalan dengan memberikan daya dan penguatan. Jadi kan kemarin juga kita udah bahas tentang komunitas. Komunitas itu kelompok yang ada, kelompok itu yang akan melakukan pemberdayaan masyarakat, mengajarkan ke masyarakat, oh kalau kamu tuh punya ini loh, ini tuh kalau misalnya dikembangin punya daya tarik tertentu yang nanti akan membantu kamu misalnya dalam hal ekonomi atau segala macam. Terus tujuannya adalah tujuan pemberdayaan komunitas adalah untuk membentuk individu masyarakat itu menjadi mandiri. Dan kalau misalnya kemandirian itu dia apa sih yang diinginkan? Nih kalau misalnya masyarakat itu tahu potensi daerahnya, oh misalnya di daerah nelayan daerah A itu penghasil udang. Daerah nelayan B itu penghasil cumi. Nanti diajarkanlah, tujuan pemberdayaan diajarkan, kalau udang ini nanti kita bikin apa? Atau kita bikin terasi, atau misalnya kita bikin udang kualitas grade A sampai grade C, terus kemudian nanti dia akan kalau udah diajarin, udah mandiri, nanti dia tahu apa yang harus dia lakukan. Di daerah B yang kearifan lokal itu bisanya cumi, maka cumi ini kita bikin apa ya supaya jadi sesuatu hal yang menarik sehingga akan membentuk kearifan lokal daerah setempat. Sasaran pemberdayaan komunitas adalah lebih ke arah komunitas-komunitas yang tidak berdaya. Tidak berdaya maksudnya mereka tahu potensinya, cuma nggak tahu gimana cara ngembanginnya. Tahu di situ penghasil udang, cuma nggak tahu udang itu untuk apa aja. Paling mereka kumpulin terus kemudian jual ke pasar, selesai. Sebenarnya kalau misalnya udang itu dijadikan bahan makanan yang menarik, mereka sampai bikin membudidayakan udang itu dari udang biasa sampai mereka membudidayakan lobster misalnya, itu kan akan menjadi sesuatu hal yang unik. Itu yang harus harus diajarkan. Sasarannya itu daerah-daerah yang belum mengetahui atau belum komunitas yang belum berdaya. Tujuannya adalah supaya mengantisipasi ancaman dan hambatan yang mengubah komunitas itu sendiri. Jadi kenapa diberdayakan komunitasnya supaya komunitas itu jadi pinter. Jangan mau misalnya nanti dibodohin oleh negara luar, akhirnya hasil laut Indonesia malah jadi dicuri oleh negara luar, diklaim oleh negara luar, itu yang nggak ingin terjadi. Prinsipnya, kegiatan ini fungsinya adalah penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro. Masyarakat setempat itu adalah bersifat mikro. Mikro itu kecil. Terus kemudian ada komunitas yang datang, komunitas itu mungkin wakil dari pemerintah, nanti yang akan menjembatani antara daerah tersebut dengan pemerintah. Yang melakukan siapa pemberdayaan komunitas? Ada 3 stakeholder pemberdayaan komunitas. Yang pertama yang pastinya adalah pemerintah setempat. Terus kemudian masyarakat dan swasta. Kenapa swasta? Swasta ini maksudnya kita masih butuh tenaga dari luar untuk
mengetahui ilmu-ilmu yang belum kita tahu. Contoh, di Papua, orang Papua itu nggak tahu kalau misalnya daerahnya itu penghasil tambang terbaik. Tapi sejak adanya PT Freeport datang ke Indonesia, khususnya Papua, dan kemudian dari swasta ini, dari Freeport ini, kemudian memberi modal, terus membangun pabrik, terus dan lain-lain, akhirnya di situ ada kesepakatan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hasil, jadi ini tanah Papua, hasilnya setelah dibudidayakan, setelah dihasilkan, ini berapa persen ke masyarakat, berapa persen ke swasta, berapa persen ke pemerintah. 3 inilah menjadi faktor penting dalam pemberdayaan komunitas. Karena masyarakat yang punya wilayah, pemerintah yang punya izin, dan swasta yang kemudian akan mengembangkan komunitas tersebut. Siklus pemberdayaan komunitas yang pertama adalah yang dari bawah nih. Pertama adalah keinginan masyarakatnya dulu untuk berubah. Mau nggak masyarakat berubah, mau nggak membudidayakan sesuatu di daerahnya. Terus kemudian setelah mau berubah, karena ada beberapa masyarakat yang nggak mau berubah. Contohnya misalnya daerah Baduy Dalam. Itu Baduy Dalam, hasil sumber daya alam itu bagus loh. Kalau kamu ke sana, hasil madunya, terus kemudian durennya di sana, itu bagus. Cuma masyarakat setempatnya yang tidak mau berubah. Dia punya uang, cuma nggak tahu uangnya untuk apa. Tapi akhirnya ada masyarakat Baduy luar yang dia ingin mengadakan perubahan. Jadi di Baduy luar inilah yang memfasilitasi hasil karya-karya di Baduy dalam. Jadi kalau kamu ke Baduy, kita masuk ke Ciboleger, dari Ciboleger ke arah itu tuh ada di sepanjang jalan Baduy luar itu mereka kayak buka toko, misalnya toko kain, toko madu, toko ini, mereka jual-jual hasil kerajinan. Kalau di Baduy dalam sih nggak ada yang jualan, nggak ada. Terus yang kedua adalah setelah tahap ada keinginan masyarakat untuk berubah, kemudian melepaskanlah halangan-halangan itu. Biasanya sih adat ya, adat itu yang menghalangi, peraturan adat yang menghalangi masyarakat untuk berubah. Terus baru tahap ketiga, rasa memiliki bertambah. Oh, aku punya ini, daerah aku punya penghasil udang. Maka setelah itu si masyarakatnya ini harus memiliki masyarakat bertambah. Bertambahnya itu maksudnya aku ingin udang ini nggak cuma udang kecil, aku ingin udang ini jadi udang besar sampai ke lobster misalnya. Terus baru tahap 4, mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Diajarkanlah. Kamu mau ini, mau ini diajarkan. Baru nanti tahap 5. Tahap 5 adalah pencapaian target yang lebih besar. Kalau kita udah menghasilkan, misalnya si komunitas ini sudah berhasil mengajak masyarakat untuk mau mengakomodir, untuk mau berubah, akhirnya kita harus punya target, punya tujuan, mau kemana, hasil karya atau kearifan lokal yang ada di daerah setempat. Baru yang tahap 6 adalah perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dan yang tahap terakhir adalah merasa tertantang untuk upaya lebih besar. Jadi untuk lebih baik lagi, pengen dapetin hal yang besar lagi. Dan di sini yang sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan komunitas itu adalah partisipasi masyarakat. Karena partisipasi adalah manifestasi tanggung jawab sosial dan individu terhadap komunitas sendiri maupun komunitas luar. Kalau misalnya nih dari sini kan nih yang ini nih, kalau misalnya nih si masyarakatnya nggak berpartisipasi, ini pemerintah sama swasta ini tidak bisa berjalan. Jadi misalnya pemerintah membuat kebijakan atau memberikan undang-undang, oh daerah A khusus nelayan udang, oh yang daerah B khusus nelayan tambak
cumi misalnya. Udah di ini, tapi masyarakatnya nggak mau. Swasta udah ngedukung, udah ngasih uang misalnya. Masyarakatnya nggak mau, tetap tidak ada pemberdayaan komunitas setempat. Masyarakat, partisipasi masyarakat itu paling penting. Dan ada tahapan partisipasinya. Tahapan pertama adalah tahapan ide planning stage. Di sini tahapan partisipasi pada saat merencanakan. Merencanakan di sini mulai kita kita mau apa? Mau buat apa di masyarakat kita? Terus tahap kedua adalah baru kita tahap pelaksanaan. Apa yang sudah kita rencanakan di misi pertama, misalnya kita mau bikin lobster, maka di tahap kedua adalah kita melaksanakan. Setelah kita melaksanakan, baru kita masuk pada utilization stage. Ini adalah tahap pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Oke, bentuk partisipasi banyak banget. Yang pertama partisipasi harta benda. Partisipasi harta benda bukan cuma kalau uang dengan harta benda beda. Misalnya rumah, kita punya rumah kosong nggak dipakai, ayo kita rumahnya kemudian dipartisipasikan untuk pemberdayaan komunitas. Misalnya kita punya perahu nggak dipakai, perahunya akhirnya disumbangkan untuk pemberdayaan komunitas. Partisipasi uang bisa, partisipasi sosial, misalnya contohnya di sini gambarnya kamu keikutsertaan kalau dalam kegiatan seminar. Partisipasi tenaga, kalau ada kerja bakti atau apa kamu ikut. Terus partisipasi keterampilan, misalnya mengajarkan anak-anak yang belum tahu keterampilan, misalnya diajak tenun, diajarkan untuk membudidayakan apa gitu kan. Terus misalnya partisipasi pemikiran, ide, kasih gagasan. Kalau partisipasi representatif dan partisipasi pengambilan keputusan itu sudah pada tahap pemerintah. Jadi partisipasi representatif misalnya mewakili masyarakat. Jadi dari ini semua ini udah dijalankan nih, kita bikin seminar. Terus hasil seminar ini nanti akan disampaikan melalui partisipasi representatif, nanti pemerintahlah yang akan mengambil keputusan terakhir. Oke, contoh misalnya, saya pernah dengar cerita Menteri Kelautan terdahulu Ibu Susi. Ibu Susi kan memang dulu dia memang lahir di Pangandaran, terus dia ingin mengembangkan daerah Pangandaran gitu kan. Dia sampai punya tambak, dia punya batas wilayah. Dulu dia sempat keselnya karena memang hasil wilayah Indonesia, hasil laut Indonesia sering dicuri oleh negara luar. Banyak kapal-kapal asing yang masuk kemudian mengambil hasil laut Indonesia. Itu yang bikin akhirnya setelah Ibu Susi menjadi menteri, akhirnya dibikin kebijakan kapal asing yang masuk ditenggelamkan. Karena memang hasil laut Indonesia itu banyak dan beraneka ragam, jadi incaran negara luar. Dari kebijakan Ibu Susi itu masih diteruskan sampai sekarang. Dan itu yang akan jadi istilahnya sampai sekarang, kapal asing yang masuk itu harus izinnya yang berlibet. Jadi nggak bisa sembarangan, maunya Ibu Susi hasil laut Indonesia dikembangkan untuk Indonesia, kemudian baru nanti hasilnya baru kita impor keluar. Jangan orang luar datang ke Indonesia, ngambil, nyuri, habis nyuri dia balik mengklaim itu adalah hasil lautnya mereka. Dan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah yang pertama jenis kelamin. Antara pria dan wanita, biasanya pria itu punya tingkat partisipasi yang lebih tinggi daripada wanita, karena wanita itu terhalang dengan nilai dan norma masyarakat Indonesia. Indonesia masih merasa tabu kalau misalnya ada perempuan yang jadi pemimpin. Itu yang mempengaruhi kenapa wanita
belum banyak berpartisipasi dalam pemberdayaan komunitas, tapi rata-rata yang jadi peserta pemberdayaan komunitas itu memang perempuan. Laki-laki itu lebih ke arah memberikan ide. Terus usia yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, usia lebih tua yang lebih berpengalaman itu aktif dalam berpartisipasi, karena usia yang lebih tua dia tahu, oh kalau misalnya udang umur segini dia dari hasil pengalamannya dia sendiri, dia yang akan memberikan ide kepada generasi muda. Terus yang selanjutnya adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi prestise yang dialami oleh masyarakat. Jadi orang yang berpendidikan tinggi itu dihargai oleh masyarakat secara umum, dan kemudian itu akan dijadikan istilahnya aset dari masyarakat setempat. Jadi misalnya lulusan S2 pertanian, tinggalnya di Bogor, maka ide-idenya dia, ilmu-ilmunya dia wajib untuk memberdayakan komunitas setempat. Terus yang faktor yang selanjutnya adalah tingkat penghasilan. Biasanya orang yang lebih banyak uang itu punya peluang untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan komunitas. Dan yang terakhir adalah mata pencarian. Mata pencarian itu kalau orang yang punya profesi, kemudian dia sudah bekerja, terus punya uang, biasanya dia punya sesuatu untuk memberdayakan komunitas setempat. Dah, slide terakhir. Coba kamu membuat rancangan tahap partisipasi kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitarmu, atau misalnya kalau misalnya nggak ada, coba kamu searching adakah. Jadi tahapnya dari sini nih. Dari tahap ide, terus kemudian ide planning stage, kemudian tahap implementasi, terus tahap partisipasi, tahap utilization stage. Kamu buat tuh, ambil satu daerah yang sudah berjalan partisipasinya. Contoh di sini ya, contoh ini sebenarnya materi buat pertemuan berikutnya. Cuma kita ambil contoh, misalnya kamu ambil daerah di pemberdayaan komunitas petani tambak pesisir daerah Lestari, Karangsong Indramayu. Itu kamu ambil contoh ini misalnya, terus kamu tulis di sini, tulis tahap pertama apa? Membuat rencananya bagaimana? Tahapannya ambil dari sini nih. Tahap idenya bagaimana, dijelaskan, terus kemudian tahap pelaksanaannya apa, terus kemudian tahap pemanfaatannya bagaimana. Kalau misalnya di daerah kamu tidak ada sesuatu atau komunitas yang melakukan pemberdayaan di masyarakat setempat. Dah, sampai sini paham?